Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovela Valviola dengan NIM 19 12 11 560 dari kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi dari Bapak Alfitri tentang keperawatan HIV. Yang pertama itu pengertian HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat yang untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV ataupun ODA. Yang selanjutnya itu tren dan isu seputar HIV dan AIDS dan konseling VCT. Tren kejadian HIV dan AIDS di dunia cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut WHO, tahun 2014 di dunia didapatkan 36.900 orang terinfeksi HIV dan AIDS. VCT termasuk layanan yang diterapkan secara global. Layanan VCT mengacu kepada 5 prinsip dasar penanganan HIV dan AIDS secara global, yaitu informed consent, confidentiality, counseling, correct test result, connection to care, treatment, dan profession service. Prinsip tersebut telah menjadi acuan Indonesia untuk mengembangkan secara nasional. Tenaga kesehatan bertanggung jawab memberikan layanan VCT kepada klien. Menurut Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia, pada tahun 2014, tenaga kesehatan yang memberikan layanan VCT disebut konselor. Pelaksanaan VCT tidak selalu berjalan dengan baik. Ada 3 masalah serius dalam pelaksanaan VCT, yaitu yang pertama, menciptakan kesadaran masyarakat, yang kedua, kekuatan dan infrastruktur konselor VCT, yang ketiga, mempertahankan kualitas VCT. Konselor merupakan faktor pertama yang dikaitkan berperan penting dalam layanan VCT. Konseling menjadi dasar dalam menekan epidemi HIV dan AIDS dalam pengembangan konselor. Dilakukan dengan menetapkan kewenangan hukum untuk mengatur pelatihan konselor, pengawasan, dan praktek. Konselor mempertahankan layanan VCT yang bertujuan agar klien HIV/AIDS menerima kondisinya, meningkatkan kualitas hidup, dan terus mendapatkan konseling dalam mengatasi stres dan depresi. Klien HIV/AIDS harus membangun perasaan, sikap, dan perilaku baru. Faktor kedua yang menjadi penghambat pelaksanaan VCT yaitu klien HIV/AIDS harus menentukan sikap untuk dapat mendapatkan layanan VCT. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konseling VCT pada klien HIV dan AIDS. Konseling VCT atau Voluntary Counseling and Testing diartikan sebagai konseling dan tes HIV secara sukarela atau KTS. Layanan ini bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. Bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit maupun klinik penyedia layanan VCT. Oleh karena itu, adanya program VCT sangat berperan dalam mencegah penyebaran penyakit tersebut. Ada beberapa tahapan dalam proses konseling VCT. Yang pertama itu tahapan dan proses dalam VCT. Yang pertama, pada prinsipnya VCT bersifat rahasia dan dilakukan secara sukarela. Artinya, hanya dilakukan atas inisiatif dan persetujuan pihak yang datang ke pelayanan VCT untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan yang dilakukan selama VCT pun harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua itu tahap sebelum tes, yaitu saat memberikan konseling, konselor akan memberikan informasi kepada klien seputar HIV/AIDS selama konseling berlangsung, dan klien dihimbau untuk jujur dan terbuka kepada konselor. Untuk yang ketiga itu tes HIV. Setelah klien mendapatkan informasi yang jelas melalui konseling, konselor akan menjelaskan mengenai pemeriksaan yang bisa dilakukan dan meminta persetujuan klien untuk dilakukannya tes HIV. Tahap yang keempat yaitu tahapan konseling setelah tes. Setelah menerima hasil tes, klien akan menjalani tahapan pra-konseling. Apabila hasil negatif, konselor akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menekan risiko HIV dan AIDS. Ada beberapa manfaat melakukan VCT. VCT dilakukan sebagai langkah awal untuk mendapatkan informasi mengenai HIV, sehingga penderita HIV bisa segera dilakukan deteksi sedini mungkin dan mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan. Materi selanjutnya itu prinsip komunikasi konseling pada klien HIV/AIDS. Komunikasi merupakan hal mendasar yang
tidak dapat diletakkan dalam kehidupan. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan dengan berkomunikasilah seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain. Konseling adalah proses yang membantu seseorang untuk belajar mencari solusi bagi masalah emosi, interpersonal, dan membantu keluarga diri sendiri. Konseling dilakukan baik individu, pasangan, keluarga, dan membantu individu bertanggung jawab atas hidupnya dengan mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang baik dan realistis, membimbing setiap konsekuensi dan perilaku, memberikan informasi pada klien. Untuk prinsip konseling komunikasi pada klien HIV/AIDS yaitu konseling HIV/AIDS bersifat rahasia antara klien dan petugas kesehatan yang bertujuan untuk memungkinkan klien menghadapi stres dan menentukan pilihan pribadi yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Cara komunikasinya itu, hubungan dengan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Didasarkan prinsip humanity of nursing and client, perawat harus menghargai keunikan klien dengan melihat latar belakang keluarganya, budaya, keunikan tiap individu. Komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri baik pemberi maupun penerima. Dalam hal ini, perawat harus mampu menjaga harga diri dan harga diri kliennya. Prinsip komunikasi konseling pada klien dengan HIV/AIDS ini, konseling merupakan unsur utama dalam pelaksanaan suatu layanan konseling. Syarat utama menjadi konselor adalah mengikuti latihan khusus HIV/AIDS yang berstandar nasional. Untuk prinsip komunikasi konseling bersifat rahasia, hasil hanya boleh diketahui oleh konselor dan klien. Untuk ruangan konselingnya, ruangan konseling harus nyaman, terjaga aman, dan kerahasiaannya terpisah dari ruang tunggu dan ruang pengambilan tes darah. Diupayakan klien keluar dari ruangan konseling dan tidak bertemu dengan klien atau pengunjung lainnya. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan saat mendengarkan pernyataan klien itu, yang pertama adalah kita tetap fokus kepada klien, mendengarkan kata-kata dan perasaan yang diungkapkan oleh klien, tunjukkan minat yang sungguh terhadap apa yang disampaikan oleh klien, ulangi apa yang dikatakan klien, dan sesekali ajukan pertanyaan untuk memastikan informasi itu yang disampaikan benar atau tidaknya. Materi yang selanjutnya yaitu kepatuhan obat antiretroviral ARV dan peran perawat dalam kepatuhan obat ARV. Baiklah, HIV memakai sel CD4 untuk replikasi, dan sel CD4 yaitu sel darah putih yang membawa reseptor CD4 pada permukaannya. Dan terdapat 3 enzim yang dibutuhkan HIV untuk replikasi. Yang pertama itu reverse transcription, integrase, dan protease, yang mana peran obat ARV menghambat proses 3 enzim ini sehingga memperlambat siklus replikasi. Kepatuhan dalam mengkonsumsi obat ARV oleh pasien yang memiliki HIV/AIDS bertujuan untuk menekankan penularan dan replikasi dari virus tersebut. Peran kita sebagai perawat yaitu dalam adherence merupakan prasyarat terutama keberhasilannya pengobatan ARV ini. Materi selanjutnya yaitu replikasi virus HIV dan peran obat ARV. Proses replikasi virus HIV berawal dari virus menempel ke reseptor sel CD4, kemudian mencocokkan kode kunci dan masuk ke dalam sel CD4. Selanjutnya akan berproses dengan 3 enzim. Terjadinya perubahan RNA ke DNA yang melekat di inti sel, kemudian bereplikasi menjadi virus baru. Terjadinya proses pematangan, munculnya komponen virus HIV baru, kemudian akan menghancurkan sel CD4 yang awal, kemudian mengejar sel CD4 yang baru. Hal ini terjadi berulang. Untuk peran obat ARV sendiri di sini dapat menghambat virus merubah kode genetiknya, menghambat virus yang akan menyatu ke inti sel CD4 dan menghambat proses pematangan virus, sehingga muncul dampaknya tidak ada pematangan dan replikasi virus, meningkatkan produksi sel CD4 dan infeksi oportunistik pun berkurang. Sampai di sini dulu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.